Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merakit CPU dan akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari CPU. Yang pertama, kita memasang power supply. Power supply ini gunanya untuk memberi suplai daya di monitor. Ini dipasin dulu, pasang. Setelah itu agar kencang dan tidak lepas-lepas, tidak mudah lepas, diberi baut. Setelah itu kita akan memasang RAM. Ada 2 jenis RAM. Fungsinya sama-sama untuk memori penyimpanan. Yang pertama lalu kita pasang RAM yang pertama. Ini diputar, dipaskan posisinya, dipasang. Terus ini kan ada kayak sekat, bukan sekat apa ya namanya? Kayak ini loh pembatas ya, biar dia tuh nggak kendor. Nah ditutup ininya, ditutup dua-duanya. Setelah menutup, kita pasang yang RAM kedua. Dipasang. Ini juga ditutup lagi. Lalu kita memasang CPU ke kotaknya. Diputar, dicari posisi yang tepat. Lalu ditutup kotaknya, dikasih ini, dirapatkan biar nggak mudah lepas. Lalu dikasih thermal compound. Thermal compound ini adalah seperti lem fungsinya untuk menghubungkan CPU dengan heatsink. Heatsink ini gunanya seperti kipas. Jadi dia itu membuat perangkat jadi dingin, nggak mudah panas. Bautnya dipasang, dikencangkan, terus kabelnya dihubungkan. Lalu setelah itu kita install motherboardnya. Dicari posisi yang pas, dipasang, posisi harus benar ya. Lalu diberi baut lagi agar tidak gampang lepas. Tidak lepas. Lalu kita memasang NIC. Ini letaknya di tengah. Diberi NIC, bautnya NIC. Lalu kita memasang wireless NIC. Diberi baut lagi. Lalu kita pasang video adapter. Lalu dikasih baut lagi agar tidak lepas. Setelah itu kita memasang harddisk. Harddisk ini juga fungsinya sebagai penyimpanan seperti halnya dengan RAM. Ini posisinya dibenarkan, dipasang, lalu diberi baut. Sampai sini. Setelah itu kita memasang optical drive. Ini fungsinya untuk misalnya kita mau menyetel film menggunakan DVD, itu
menggunakan inilot si optical drive itu. Terus kita memasang floppy drive. Disesuaikan posisinya, terus diberi baut lagi. Ya sudah, kita akan memasang kabel-kabel, menghubungkan kabel-kabel yang ada di dalamnya. Pertama, kita akan memasang patah kabel. Terus ini dihubungkan ke sini. Terus kita akan memasang floppy cable. Ini kabel yang buat floppy tadi tuh, floppy disk. Hubungkan. Dipaskan ya, dicari posisi yang mana. Disesuaikanlah. Ini dipasang ke sini. Lalu kita memasang SATA kabel. Disesuaikan ya sama pasangannya. Terus yang ini dipasang ke sini, dihubungkan ke sini. Disesuaikan ya. Terus yang ini kita pasangkan di yang ini, jika itu kita pasang di sini. Yang ini kita pasangnya di sini. Terus itu kita kasih SATA kabel. Lalu SATA kabelnya dikoneksikan, dihubungkan ke sini. Setelah itu kita menghubungkan kabel yang ini. Diluruskan, disesuaikan. Nah, ini kita taruh di sini. Ini juga disesuaikan dengan bentuknya ya. Nah, gini. Terus yang ini kita hubungkan di sini. Ini disesuaikan juga bentuknya. Terus yang ini kita pasang di sini. Sudah. Jika semua kabel sudah terpasang, kita akan menutup panel case-nya, casing panelnya. Lalu diberi baut agar tidak mudah lepas.
Lalu kita akan memasangkan kabel-kabel yang ada di luar buat menghubungkan CPU dengan perangkat-perangkat seperti monitor, keyboard, dan mouse. Pertama kita memasang kabel monitornya terlebih dahulu. Ini disesuaikan bolongannya, lubangnya dengan bentuk ini ya, penyambungnya. Setelah itu kita akan memasang kabel pada keyboard. Keyboard itu berfungsi untuk mengetik. Lalu setelah itu kita memasangkan kabel yang mouse, disamakan hijau sama hijau. Ini disamakan dengan bentuk bolongannya itu. Mouse itu gunanya untuk menggerakkan kursor. Terus kita memasang kabel USB. Posisinya juga disesuaikan. Lalu kita akan memasang kabel Ethernet. Terus kita memasang wireless antena. Lalu kita memasang power cord. Power cord ini kabel powernya dari CPU. Disesuaikan bolongannya. Jika sudah, kita lihat apakah monitornya hidup atau tidak. Di monitornya sudah hidup. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.